Kalau misalnya ada orang sembahyang di saf pertama ini, kemudian ada orang memulai saf berikutnya dimulai di saf keempat, saf kedua ketiganya kadeda. Mulai saf keempat mulainya di ujung pulang. 3 ikung di ujung sana sembahyang. Taib. Orang 3 ikung di buncu sana sembahyang. Pada saf kedua, saf ketiganya tidak ada. Dia mulai saf keempat. Sholatnya di buncu. Bertiga misalnya, berdua bersama anaknya misalnya. Taib. Sah tidak sholat yang di buncu tersebut? Atau tidak sah? Karena kita tahu Nabi SAW mengatakan la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat di belakang imam kalau orang itu sholat sendirian. Tapi orang yang salat sendirian, 3 orang misalnya, di buncu, itu sah tidak salatnya. Dia berpisah dengan imam, jauh jaraknya. Maka kata para ulama, selama itu satu masjid, di dalam masjid itu tidak ada masalah. Itu salatnya sah walaupun menyelisih sunnah. Kita bicara sah atau tidaknya. Maka salatnya sah. Jadi kalau ada orang sembahyang di buncu sana, ada yang di buncu sana, kada teratur safnya, sah tidak safnya? Sah. Sholatnya sah tidak? Sah. Maka mungkin di masjid kita ini mungkin jarang terjadi karena halus-halus masjid kita. Tapi kalau Anda sholat di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, maka Anda akan lihat saf itu tidak beraturan sebahagian. Ya, ada orang itu sholat di belakang, di tengahnya kosong kadang-kadang. Disuruh jamaah ke tengah, panas dah kaki, kadang tuntungan sopnya kosong terus. Kadang-kadang orang mengambil di bagian belakang. Kadang kanan penuh, kiri kosong, atau sebaliknya kadang-kadang. Nah, hal-hal semacam itu sah tidak usah sholatnya, sah tidak ada masalah. Karena selama dia satu masjid, di dalam satu masjid. Yang jadi muskilah, yang jadi masalah adalah orang sholat di luar, di halaman masjid, sedangkan di dalam masjid itu kosong. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah saf itu dikatakan dia bersambung atau tidak? Ini tidak sekedar merapikan saf. Ini di atas merapikan saf itu bersambung apa tidak saf tersebut. Para ulama mengatakan kalau seandainya orang itu sholat di halaman masjid yang mana halaman itu bukan diperuntukkan untuk sholat, sedangkan di dalamnya masih kosong, maka ini bisa jadi dia tidak dianggap sholat berjamaah. Dia tidak dianggap sholat berjamaah bersama imam. Dia dianggap sholat sendirian. Karena sudah berpisah tempat. Berpisah tempat. Dan dia sholat di tempat yang tidak dikhususkan untuk sholat. Kecuali di dalam masjid itu penuh. Ini tidak ada masalah. Ini kita berbicara di dalam masjid itu kosong. Dan ini sering terjadi. Di masjid-masjid besar kadang sholat Jumat. Kadang sholat Jumat sampai ke jalan raya. Padahal di dalamnya masih kosong. Di dalamnya masih kosong. Tapi orang hendak berhancap. Hendak membuka toko setelahnya. Tuntung imam kaki langsung buka toko. Ya. Maka ada sebagian orang demikian. Akhirnya dia sholat di apa? Di muka tokonya, di muka jalan. Padahal di dalam masjid masih ada. Ya, atau di lantai 2 dan semisalnya. Ini gimana hukumnya? Maka kalau dia sholat di jalan, bukan di tempat yang diperuntukkan sholat, maka dia tidak dianggap sholat berjamaah. Karena tidak bersambung softnya, tidak bersambung softnya. Kemudian, kalau dia masih salat di bagian masjid atau di teras masjid, ya insya Allah dia tetap dianggap berjamaah karena teras masjid itu bagian dari masjid. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.